Pas di bulan Mei, tiba-tiba gerai Kopdes buka, tapi si agen Indo dan Alfa buka promo. Belanja 500.000, dapat kartu, digesek, kemungkinan bisa dapat motor. Belanja di sini minimal sebulan 500.000, maka akhir tahun ada kesempatan dapat Avanza. Apakah menjamin masyarakat beralih ke Kopdes? Itu pertanyaannya. Ingat, mereka adalah pembisnis besar. Kopdes baru keluar. Itu yang bermasalahannya. Pertanyaan saya adalah, siapkah saya berikan jurus jitu supaya bulan Mei, maka si masyarakat akan tetap loyal dan belanja ke KDMP, bukan karena harganya murah, tetapi bukan karena AC, bukan karena hadiah es krim, bukan, tetapi karena respect, karena cinta sama KDMP, karena moral. Mau? Mau ya? Nah, dari mulai hari ini, gaungkan bukan karena masalah Kopdes, tetapi gaungkan bahwa Kopdes hadir untuk melayani BPJS masyarakat yang selama ini katanya ketolak sama rumah sakit. Kalau beli obat mahal, gaungkan dari sekarang bahwa Kopdes akan membangun klinik. Kopdes akan membangun klinik yang menyediakan obat murah, obat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, obat generik yang tersedia, dokter yang 24 jam hadir melayani walaupun itu BPJS yang gratis. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Rodin Saputra. Kali ini aku mau bahas KDMP lagi. Dan hari ini aku juga di tahun baru ini juga 1 Januari 2026 aku merasa sumringah dan tersenyum lebar. Karena apa? Karena KDMP dianggarkan untuk tahun pertama itu 85% dari anggaran dana desa yang ditransfer pusat ya. Misalkan di desa Karangjambuk itu dana desanya 986.129.000. Jadi kalau 85%-nya coba hitung di sini berapa? Sekitar 600 juta. 600 juta untuk menjadi cicilan pertama gedung KDMP teman-teman, untuk pendirian gerai, dan sisanya untuk menjalankan roda pemerintahan. Nah, saya lagi bingung nih mau bikin konten apa, dan kebetulan saya memiliki kontak direktur utama dirutnya Bumdesma Sruweng, Kecamatan Sruweng. Nah, lagi mau bikin konten, saya dikirimi link video TikTok siaran langsung, dikirimi link siaran langsung rekannya ya, intinya membahas tentang Bumdes. Tapi karena saya hadir di live tersebut, saya ditanya perannya sebagai apa, kebetulan sebagai sekretaris KDMP, dan sedang bingung memikirkan gimana caranya merekrut anggota sebelum gedung berdiri. Nah, ini rahasianya saya diberi, dan mohon kepada teman-teman silahkan di-share untuk pengurus-pengurus lainnya agar rahasia ini bisa digunakan untuk merekrut anggota lainnya juga dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Monggo kita langsung saja dengarkan video siaran langsungnya yang sudah aku rekam terlebih dahulu. Let's go. Mas Rodin adalah Kopdes. Saya akan bawa Mas Rodin ke masa depan. Sekarang bulan Januari, saya bawa Mas Rodin ke masa depan. Di bulan Mei, di mana bulan Mei dana desa sudah cair. Di mana dana desa anggap saja ada kebijakan yang mempermudah di mana gerai itu jadi. Anggap saja saat ini di bulan Mei gerai sudah jadi, Mas Rodin jualan sembako. Pertanyaannya adalah, apakah menjamin semua masyarakat belanjanya ke Kopdes? Sedangkan saat ini mereka sudah terbiasa belanja ke toko sebelah, Indo dan Alfa ataupun agen sebelah. Pas di bulan Mei, tiba-tiba gerai Kopdes buka, tapi si agen Indo dan Alfa buka promo. Belanja 500.000, dapat kartu, digesek, kemungkinan bisa dapat motor. Belanja di sini minimal sebulan 500.000, maka akhir tahun ada kesempatan dapat Avanza.
Apakah bisa apakah menjamin masyarakat beralih ke Kopdes? Itu pertanyaannya. Ingat, mereka adalah pembisnis besar. Kopdes baru keluar. Itu yang bermasalahannya. Pertanyaan saya adalah, siapkah saya berikan jurus jitu supaya bulan Mei, maka si masyarakat akan tetap loyal dan belanja ke KDMP, bukan karena harganya murah, tetapi bukan karena AC, bukan karena hadiah es krim, bukan, tetapi karena respect, karena cinta sama KDMP, karena moral. Mau? Mau ya? Nah, dari mulai hari ini, gaungkan bukan karena masalah Kopdes, tetapi gaungkan bahwa Kopdes hadir untuk melayani BPJS masyarakat yang selama ini katanya ketolak sama rumah sakit. Kalau beli obat mahal, gaungkan dari sekarang bahwa Kopdes akan membangun klinik. Kopdes akan membangun klinik yang menyediakan obat murah, obat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, obat generik yang tersedia. Dokter yang 24 jam hadir melayani walaupun itu BPJS yang gratis. Dari mulai sekarang kasih tahu. Inilah Mas yang menjadi manfaat masyarakat itu bukan masalah soal harga, tetapi Kopdes harus hadir sebagai pengobat permasalahan. Coba sekarang, apakah benar masyarakat Mas Rodin itu, pengguna BPJS itu kecewa dengan rumah sakit? Apakah benar mereka kecewa dengan obat-obat yang mahal? Nah, dari sekarang sampaikan bahwa keberadaan Kopdes bukan hanya menghadirkan gas murah, bukan hanya menghadirkan minyak murah, beras murah, gas murah, bukan. Tetapi menjadi solusi permasalahan kesehatan, layanan kesehatan, obat-obatan. Gaungkan dari mulai sekarang. Ayo, siapa yang masyarakat gabung sekarang dan menyimpan simpanan wajib, simpanan pokok sekarang menjadi prioritas nanti pada saat sudah berdirinya klinik dan apotek Kopdes. Kalau mereka sudah bayar simpanan pokok, simpanan wajib dari mulai sekarang, sayang kalau nggak digunakan fasilitas itu nanti di bulan Mei. Tapi kalau nanti bulan Mei berdiri, kemudian baru pergerakan anggota berjalan, mereka nggak bakal mau masuk. Kenapa? Karena kompetitor itu bergerak pesat. Bisnis itu dinamis. Dari mulai sekarang, geworkan. Datangi mereka. Tanyakan mereka, benarkah mereka kecewa? Karena yang paling enak curhat itu adalah kegalauan. Masyarakat kalau tanya, Bu, makan enak, mereka nggak bakal berbicara. Tapi kalau mereka kita tanya, Bu, bagaimana pendapat Ibu pelayanan rumah sakit dengan adanya BPJS Kesehatan? Wah, susah Mas, Bu, begini. Kalau seandainya kami Kopdes menghadirkan dokter jaga 24 jam, mau nggak? Mau, Mas. Oh ya, nanti. Akhirnya yang digeluarkan itu bukan masalah soal Kopdes yang nggak punya lahan, ataupun Kopdes yang kecewa karena modal desa nggak turun. Bukan. Tetapi masyarakat akan mendorong berbondong-bondong ke desa, segera dirikan Kopdes karena kami butuh yang namanya layanan kesehatan. Butuh yang namanya obat murah. Mereka sudah terbiasa dengan gas mahal. Mereka sudah terbiasa dengan beras mahal. Mereka sudah terbiasa dengan masalah soal kebutuhan pokok. Tetapi masalah kesehatan itu nggak bisa tunda-tunda, Mas. Kalau menurut saya, geworkan bahwa sampean akan buka layanan 24 jam. Itu yang harus digeluarkan dari sekarang, supaya asumsi yang berulang-ulang menjadi sebuah kebenaran. Asumsi yang berulang-ulang menjadi sebuah dorongan bahwa desa harus mendukung terjadinya Kopdes, karena Kopdes diharapkan oleh masyarakat, klinik dan apoteknya segera jadi. Bukan masalah soal gas. Terima kasih. Assalamualaikum. Siapa yang mau bayar dokternya? Literatur sampean masih belum panjang. Yes.
Yes, pertanyaan saya adalah, selama ini klinik dan apotek yang ada di desa sampean, yang bayar dokter siapa? Nah, cari tahu maka itu berlaku untuk Kopdes. Saya punya saudara, dia itu mantri. Ya, kalau di kampung namanya mantri ya. Kalau di sini namanya perawat ya. Mantri desa itu kan sebenarnya perawat ya. Saya punya saudara mantri. Dia digaji oleh negara, tapi dia buka praktek di desa. Pak Kepala Desa memberikan rumahnya kepala desa, salah satu kontrakan kepala desa, untuk buka klinik desa. Saudara saya harus berangkat ke Bandung untuk ngambil obat jatah dari Dinas Kesehatan Provinsi. Dibawa sama dia ke desa tempat dia ditempatkan praktek. Dia diberikan permodalan, alat kerja, alat ini. Buka klinik dia. Digaji oleh pemerintah. Selain itu, dia juga diperbolehkan menaripkan dengan batas tertentu. Tapi sayang, di desa tersebut ada masyarakat yang membayarnya pakai ayam, pakai telur, pakai segala macam. Sekarang dia sudah berumah tangga, dapetin orang desa tersebut, dikasih fasilitas sama desa. Tempat tinggal. Jadi kalau sampean pengen tahu apa itu dokter desa, tanya sama yang sudah berjalan. Dokter yang ada di klinik. Di mana mereka, bagaimana bagi hasilnya mereka. Ada yang menjadi kewajiban dinas kesehatan, ada yang menjadi kewajiban masyarakat. Jadi kalau pengen tahu tentang apa itu agen sembako, tanya sama agen sembako. Jangan pakai asumsi. Jangan kata pendamping desa. Jangan kata Pemdes. Tanya sama agen bagaimana dia menjalankan agen. Dan bagaimana mereka terancam dengan adanya Indo dan Alfa. Tanya sama mereka. Karena itu adalah pelajar yang paling mudah. Nggak perlu duduk susah-susah. Hampura ya teman-teman. Ngomong saya akan menggebu-gebu. Karena kalau menggebu-gebu itu kayaknya enak banget sih. Jadi, sampean pengen tahu bagaimana menjalankan bisnis agen LPG. Tanya sama pangkalan agen LPG. Bos, bagaimana bisnis? Kenapa kamu harganya mahal-mahal? Jangan kaget. Kang Subhan, mangga berkomentar tentang apa yang saya sampaikan. Wis mantap, lanjut. Mumpung lagi seger pemahamannya. Yuk, gas. Gas.